Pemerintah akan memperbolehkan sekolah di zona hijau memulai pembelajaran tatap muka namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara penambahan kasus positif baru hari ini mencapai 1.447 dan terbanyak dari Jawa Timur. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha tetap menjaga kegiatan belajar mengajar berkualitas. Bagi sekolah yang berada di zona hijau dengan kasus COVID-19 yang tidak ada lagi dan sudah mendapatkan izin pemerintah daerah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Dalam masa pandemi ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak kita, para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarga. Mendikbud Nadiem Makarim sudah memutuskan bahwa zona yang dinyatakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai zona kuning, oranye, dan merah saat ini masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Apabila gugus tugas nasional menyatakan bahwa sebuah daerah masuk kategori zona hijau, maka kepala daerah dapat mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerahnya. Namun, sekolah tetap harus mampu penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Daftar tersebut diantaranya adalah, pertama, harus tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan desinfektan. Kedua, tersedia akses fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, siap menerapkan area wajib masker di sekolah. Keempat, memiliki termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. Kelima, mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu yang memiliki kondisi medis penyerta atau komorbid, kemudian yang tidak memiliki akses transportasi yang menerapkan jaga jarak, kemudian yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan tentunya, orang tua harus menyetujui pembelajaran tatap muka jika semua sudah sepakat, maka baru bisa dimulai. Orang tua atau wali murid harus memeriksa kesiapan kesehatan anak-anak. Pastikan mereka bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jangan memaksa. Pastikan siap secara fisik, mental, lahir, dan batin. Ketua Gugus Tugas Lejen Doni Monardo berkomitmen untuk membuka kembali sekolah, memulai kegiatan tatap muka, namun di tempat yang paling aman, yaitu zona hijau tadi, yang artinya, sekali lagi, tidak ditemukan kasus positif baru di daerah tersebut, dan penyebaran COVID-19 terkendali dengan baik. Pembelajaran dalam jaringan atau online sebenarnya tidak bisa menggantikan kegiatan tatap muka. Menurut para pakar pendidikan, sebenarnya kembali bersekolah tatap muka itu penting, karena sekolah tidak hanya sebagai tempat anak kita belajar, tapi juga tempat di mana mereka ikut serta dalam program gizi berimbang, seperti pemberian makanan tambahan anak sekolah, dan tentunya dalam program. Data ini kita himpun dalam satu sistem yang kita sebut dengan all record. Data inilah yang kemudian nanti akan kita verifikasi ulang dan kemudian kita koordinasikan dengan daerah terkait dengan ketepatannya. Hari ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 22.992 spesimen, sehingga total yang sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 894.428 spesimen. Dari hasil pemeriksaan tersebut kita dapatkan jumlah kasus konfirmasi positif baru sebanyak 1.447, sehingga total positif sekarang menjadi 62.142. Kalau kita lihat sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan, maka kita lihat bahwa Provinsi Jawa Timur hari ini masih melaporkan cukup tinggi sebanyak 413 kasus baru dengan 100 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 223 kasus baru dengan 268 sembuh. Sulawesi Selatan 195 kasus baru dengan 41 sembuh. Jawa Tengah 110 kasus baru dengan 50 sembuh. Dan Bali
91 kasus baru, 24 sembuh. Ada 20 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus kurang dari 10. Bahkan ada 6 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan. Saudara-saudara, penambahan 1.447 kasus baru ini tidak dimaknai bahwa seluruhnya masuk ke rumah sakit. Karena sebagian besar kasus ini didapatkan dari hasil kontak tracing terhadap kasus positif yang kita rawat dan kita temukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan spesimen secara lebih masif. Kita bisa melihat bahwa sampai dengan hari ini tingkat penggunaan tempat tidur di rumah sakit untuk penderita COVID-19 ini hanya terisi 53,50%. Artinya kita kurang lebih masih punya separuh kapasitas tempat tidur lain yang belum